Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Al awwal falaysa qablahu syai' wal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Semoga sepindah kita aturaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sami nikmat iman Islam. Dengan keduanya Allah mengangkat derajat kula lan panjenengan sami di atas derajatnya hewan melata. Karena orang yang tidak memiliki iman dan Islam di dalam Al-Quran disebutkan lebih rendah derajatnya dari binatang melata. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah memilih kita dengan iman dan Islam. Alhamdulillah. Dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan tiang-tiang ingkang setya tuhu istiqomah, dan semoga kula lan panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang istiqomah hingga akhir hayat kula lan panjenengan sami. Allahumma amin. Sadèrèngipun nyuwun pangapunten amargi mangke kula mboten saged basa alus seperti Ustaz Supri menika. Jane sing pantes Ustaz iku nggih Mas Supri nggih. Ngomong nggih lembut, alus, nggih mboten boseni ngoten nggih. Mur bedane kula dhisik mondok mungkin Mas Supri dereng mboten mondok. Mondok. Nanging ilmune ngoten nggih imbang-imbang, mungkin malah saestu niku kathah ning nggih gantian critane ngoten niku. Bapak Ibu, sadèrèngipun nggih nyuwun izin dumateng para alim ulama, para asatidzah, sesepuh bini sepuh lan sedaya tokoh masyarakat lan Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati. Ing kesempatan dalu punika kula badhe menyampaikan setunggalipun tema nggih, tetap bahagia di saat ujian melanda. Nah, niku ingkang leres satu nggih. Oh, nggih. Tetap bahagia di saat ujian melanda. Nek tetap bahagia saat menderita, ini kan bingung dadine. Bahagia saat menderita. Mungkin bahagia yang di saat yang seharusnya menderita, mungkin ngoten niku. Kula ulangi tema kajian malam punika nggih punika tetap bahagia di saat ujian melanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula awali saking sebuah berita yang sangat menyayat hati yang terjadi pada 29 Desember tahun 2023 dari detik.com. Diberitakan ada seorang bapak-bapak yang tega membunuh 4 anaknya Bapak Ibu, dengan cara disikep bahasane Jawa napa nggih Mas? Disikep nggih, disikep hidungnya sampai 15 menit nggih, dan 4-empatnya meninggal dunia, dibunuh satu persatu. Setelah saya baca banyak gitu panjang, saya simpulkan disebabkan karena salah dalam menyikapi ujian ataupun musibah. Salah dalam menyikapi ujian sampai menyebabkan seorang bapak tega membunuh anak-anaknya. Bahkan mungkin tidak pernah terjadi pada hewan sekalipun. Nggih.
tidak pernah terjadi pada hewan sekalipun, tapi manusia, naudzubillah, karena salah menyikapi ujian tadi sampai tega membunuh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita kalau pengen nyampeaken bagaimana sih caranya, kuncinya biar tetap bahagia, ya, biar tetap bahagia walaupun ujian melanda bertubi-tubi, diterpa dengan banyak masalah, dihampiri dengan banyak problematika, sakit mungkin, kemudian ekonominya melemah, kesehatannya melemah, kecelakaan dan lain sebagainya, tapi tetap tenang, tetap bahagia. Gimana caranya? Nah, pada malam hari ini mari kita bahas sesarengan. Kinten-kinten temane penting napa penting, Bapak Ibu? Penting sangat napa penting mawon? Oke, amargi penting sangat, monggo kita bahas ya, sareng-sareng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita membahas lebih dalam apa rahasianya tetap bahagia, tetap tenang ketika banyak ujian melanda, saya ingin menyampaikan sebuah kalamullah dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira dibiarkan begitu saja setelah mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan kalian belum diuji. Dados ayat punika Bapak Ibu turun dumateng khusus orang-orang beriman, orang-orang yang beriman. Sing mboten beriman mboten kena ayat punika, mboten dipanggil. Hanya orang yang beriman, yang mengaku beriman, dipanggil oleh Allah. Apakah kalian ngiro dibiarkan begitu saja mengatakan beriman dan kalian tidak diuji? Artinya pun apa? Sedaya tiyang ingkang ngaku beriman akan diuji. Akan pun apa Bapak Ibu? Diuji. Ujian itu dengan berbagai macam dan dari manapun arahnya. Ada yang ujian itu dari tetangga, ada ujian itu dari orang tua, ada ujian itu dari pasangan, ada ujian itu dari anak, dari ekonomi, dari kesehatan, dan semuanya banyak, hampir semua orang yang beriman pasti diuji. Bapak Ibu kula tanglet, wonten sing teng dalam masjid punika boten nate diuji kalian Allah. Wonten ingkang boten pernah sakit. Wonten boten? Oh, pertanyaannya kalau balik, enten sing nate sakit? Sedaya pasti pernah sakit, pernah diuji. Pernah diuji. Yang paling banyak ibu-ibu diuji saking sinten? Anak napa garwa? Ibu, ujiannya biasanya saking garwa napa saking anak? Saking sinten? Garwa, nggih. Nek bapak-bapak biasanya diuji saking pundi, Bapak? Ibu-ibu napa garwa napa anak-anak? Semuanya. Semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun to caranya? Pripun to carane agar tetap bahagia, tetap enjoy, tetap cool nek bahasane saiki, nggih. Tetap istiqomah, tetap bahagia saat ujian melanda. Dari sekian banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakderengipun kula nyuwun izin nggih, mboten bermaksud menggurui kalian bapak-bapak mbah-mbah sedaya. Amargi pasti ujian ingkang dihadapi punika kathah Bapak Ibu sedaya. Nggih. Kula nembe candhe wingi sore mungkin ya lagi sithik. Nggih. Nek Bapak Ibu mesti sing yuswane kathah nggih, sing paling sepuh yuswa pinten iki? Enten sing 70.
Sing paling sepuh dapat hadiah. Mas, siapkan hadiah. Oh, yang iya. paling sepuh. Pinten? Hadiahnya Indojahe sak renteng 10 biji. Nggih. Pinten, Mbak? 7 doso. Nah, enten sing luwih sepah. Pinten, Mbak? 73. Nggih, mungkin Siap, mengke di Mas Supri sing badhe maringi. Mboten kedah paling sepuh ning beberapa nggih angsal. siap. Kathah nggih, kula beto tadi kathah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 dari sekian banyak, nggih. Dari sekian banyak ada 2 hal yang menjadi kunci kita tetap bahagia, nggih. Kita tetap bahagia ketika banyak dirundung masalah. Wonten pinten Bapak Ibu? Pinten? Kalih, nggih, kalih. Alhamdulillah Bapak Ibu tesih konsentrasi. Kula ngeten iki ning tetep kalih. Amargi kula saderengipun ngucap kalih. Ada 2 saja. Coba diperhatikan. Dengan 2 ini Bapak Ibu, dengan 2 senjata ini, apapun masalahnya, berapapun banyak problemnya, seberat apapun ujiannya, insya Allah dengan tetap merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau 2 ini tidak ada Bapak Ibu, akan sering berkeluh kesah, akan sering menderita, merasa paling menderita, paling susah hidupnya, bahkan bisa-bisa naudzubillah apa yang saya ceritakan di depan tadi bisa terjadi. Naudzubillah. Ini bahaya sekali. Jika kita salah menyikapi masalah, salah dalam menyikapi problematika hidup, bisa sampai futur, sampai depresi, sampai akhirnya bapak yang saya ceritakan tadi tega membunuh anak-anaknya. Naudzubillah. Maka harus benar, harus lurus bagaimana cara Allah dan Rasulnya memberitahu kepada kita supaya kita tetap enjoy, tetap bahagia, tetap istiqomah ketika banyak masalah melanda pada kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman. Kuatkan iman. Kalau bahasa anak pondok biasanya tauhid rububiyah. Nah, tetapi kalau bahasa ibu bapak iman saja. Iman kepada apa? Iman bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sebagaimana yang sering kula lan panjenengan sami waos Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha kasih sayang. Allah betul-betul Maha kasih sayang, Maha memberikan cinta, memberikan kasih, memberikan sayang. Berarti Allah tidak pernah berbuat zalim, karena Allah Maha cinta, Maha kasih. Allah nggak pernah zalim. Nah, itu yang paling pertama harus kita yakini Bapak Ibu. Betul-betul Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Diulangi lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nikus pindah. Harus yakin, menancap dalam benak kita, dalam sanubari kita bahwa Allah Maha Sayang, Allah Maha Kasih. Tidak pernah sedikit pun Allah itu mendolimi hambanya. Yakin Allah Maha Adil. Maha apa Bapak Ibu? Adil. Tidak pernah salah, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Allah Maha Suci dari kesalahan. Allah Maha Suci dari kesalahan. Yakin bahwasanya Allah Maha baik, Allah Maha bijaksana. Enggak pernah Allah itu lalai, Allah itu zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Sungguh temen Allah sekali-kali boten nate menzolimi, menyakiti
seorang sekecil apapun. Sungguh Allah mboten nate menyakiti, mendolimi seseorang sekecil apapun. Misqala dzarrah, sekecil apapun Allah mboten nate dzalim. Niku. Dalam surat An-Nahl ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka. Orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena ujian, bala dan lain sebagainya, sungguh Allah tidak pernah mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah menginginkan kebaikan, dan Allah tidak menginginkan kesukaran. Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah tidak menginginkan yang memberat-beratkan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama iman, yakin bahwa Allah tidak pernah zalim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, cinta kasih. Allah Maha Adil, Allah Maha Arif, Maha bijaksana, Allah Maha baik, tidak pernah sedikit pun Allah menyakiti hambanya. Jadi kalau ada gempa bumi banyak yang meninggal dunia, Allah zalim apa mboten? Mboten. Kalau ada banjir bandang seperti yang terjadi di Demak, Kudus mungkin ya. Allah zalim mboten? Mboten. Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah salah, Allah tidak pernah menyakiti hambanya. Ini yang pertama. Iman. Sekali lagi kalau dalam anak-anak pondok, pelajaran anak pondok berarti tauhid rububiyah. Kalau kemarin tauhid uluhiyah, nah ini tauhid rububiyah. Niki kalau kemas kalian bahasa-bahasa ingkang tadi napa empeng. Tauhid rububiyah. Allah Maha baik, Allah Maha bijaksana, Allah Maha kasih dan sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, husnudzon billah. Apa Bapak Ibu? Husnudzon billah. Artinya apa? Kita tetap berhusnudzon kepada Allah ketika kita sakit, ketika kita dapat ujian, musibah, kecelakaan, anaknya sakit, keluarganya sakit, ekonominya melemah. Ya. Apapun ujian itu tetap husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Amargi napa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah luweh mangertos kalian napa ingkang kita betahaken. Allah luweh mangertos kalian napa ingkang kita betahaken daripada diri kula lan panjenengan sami. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan kita tidak tahu. Maka husnudzon billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kalih 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Terkadang kita membenci sesuatu. Kita benci dengan kecelakaan, kita benci dengan sakit, kita benci dengan musibah, kita benci dengan COVID mungkin, dengan musibah-musibah yang lainnya. Padahal itu terkadang baik bagi kita. Kita susah
terkadang kesusahan menjalankan sholat 5 waktu, terkadang kita berat menjalankan puasa, padahal sebenarnya itu adalah kebutuhan kita. Orang yang tidak puasa, Bapak Ibu, dalam waktu setahun sekali akan rusak tubuhnya, akan rusak organ dalamnya. Tetapi dengan puasa akan menjadi sehat. Terkadang kita keberatan menjalankan syariat-syariat itu. Terkadang kita keberatan menghadapi takdir-takdir yang terkadang memberatkan itu. Tetapi ketahuilah, terkadang itu baik bagi kita. Terkadang itu baik bagi kita. Dan terkadang kita menyukai sesuatu. Contoh, mungkin ada yang suka minum-minum khamr, terkadang suka berzina, padahal itu sangat buruk bagi kita. Allah mengetahui dan sedangkan kita tidak mengetahui. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkanmu, walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Tetapi Allah ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala takdir yang kadang kita anggap buruk, musibah, sakit, kecelakaan, ekonomi melemah, itu semua Allah ingin dengan itu membersihkan dosa-dosa kita, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kita tetap husnuzon, tetap berbaik sangka, ya, tetap berbaik sangka. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Oh, Allah sudah nggak sayang kita karo aku. Jangan sekali-kali. Kita Allah wis gak perhatian karo aku. Nauzubillah. Harus yakin selama kita beriman, ya, selama kita beriman, Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak beriman, saat itulah Allah benci, Allah murka kepada kita semuanya. Loh kok Mas, Ustadz, itu di tetangga itu banyak orang kafir, agama ini pokoknya ra Islam. Ini kok ya sugih-sugih. Enten Bapak Ibu sing ngenten niku. Niki sing mboten KTP ini mboten Islam nggih. Nek KTP ini Islam pasti disayang Allah. Nek iman, iman Islam pasti disayang Allah. Ning nek dhek agamane mboten Islam, mboten beriman dumateng Allah dan Rasulnya, kok sugih, kok sehat, maka ketahuilah itu bukan sayang Allah, itu bukan kasih sayang dari Allah, tetapi justru itu adalah laknat dari Allah. Laknat yang berupa nikmat. Laknat yang berupa nikmat. Allah tidak kasihan kepada mereka ketika nanti di akhirat dia harus berada di neraka jahanam. Allah tidak sayang pada mereka ketika nanti saat akhir hayat, saat sakaratul maut, mereka mendapat siksa yang pedih. Allah tidak sayang pada mereka saat nanti di kuburan, di alam barzah, mereka mendapatkan siksa yang pedih karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak sayang mereka. Maka di dunia dibiarkan mereka sehat, dibiarkan mereka makmur, dibiarkan mereka kaya, biar, karena Allah nggak sayang dibiarkan. Walaupun mereka ingkar, walaupun mereka bermaksiat, walaupun mereka tidak beriman. Tetapi kalau orang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ketika kita ngaku beriman, kita akan diuji, akan dikasih sakit, akan dilanda musibah, kecelakaan, semuanya dengan berbagai cara. Allah akan menguji kita. Kenapa? Karena Allah sayang kita. Allah sayang kita, tidak tega
Allah melihat kita disiksa di akhirat, di neraka, maka dosa-dosa kita dibersihkan dulu di dunia. Dengan apa? Dikasih musibah, dikasih sakit. Allah tidak tega melihat kita disiksa di alam barzah, di alam kubur, maka kita dikasih sakit di dunia. Allah tidak tega melihat kita menderita di alam barzah, disiksa di akhirat, di neraka, maka Allah bersihkan harta-harta kita dengan dicuri, dirampok, dan lain sebagainya. Itu semua karena kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tetap husnul, apapun itu masalahnya, apapun itu ujiannya. Yakinlah Allah sayang kita, yakinlah Allah ingin kebaikan kepada kita. Sebagaimana ayat ke-6 dari surat Al-Maidah tadi, Allah ingin membersihkan kamu dan Allah ingin menyempurnakan nikmatmu. Dengan ujian itu, dengan sakit, dengan iman, dengan ekonomi yang lemah, Allah ingin menyempurnakan nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, ya, yaitu ada seorang raja yang memiliki teman dekat. Saking dekatnya diangkat jadi asisten pribadi. Suatu ketika sang raja berlatih pedang. Saking asiknya berlatih pedang, tidak sengaja mengenai tangannya dan putuslah jari tangannya. Melihat kejadian itu, sang asisten bukan teriak-teriak, bukan gelisah, bukan terasa sedih, bukan, tetapi justru sang asisten tadi mengatakan fihi khair, insya Allah ada kebaikan di situ. Insya Allah itu lebih baik, apa yang kamu rasakan itu pasti lebih baik, wahai sang raja. Kinten-kinten Bapak Ibu, nek jenengan enten musibah terus dielekke kalih tonggo, insya Allah kuwi sing apik. Rasanya pripun Bapak Ibu? Mangkel apa mangkel? Mangkel mungkin. Wis rekoso lagi sakit, nggih. Mungkin kecelakaan malah dielekke, kuwi yang terbaik. Itu yang terbaik. Raja juga begitu, akhirnya marah dia, naik pitam dia. Akhirnya dia menyuruh algojo-algojonya penjarakan dia. Enggak peduli dia teman baikku, enggak peduli dia asistenku. Penjarakan dia. Sampai naik dhewe, aku lagi kelaran malah ngomong muga-muga kuwi sing apik. Akhirnya dipenjarakanlah sang asisten. Apa yang dikatakan sang asisten ketika dilarak, ditarik ke penjara? Sang asisten punika ngendika, la ba'sa fihi khair, fihi khair, fihi khair. Pasti ada kebaikan di kejadian ini. Inilah yang terbaik, aku di penjara ini pasti yang terbaik. Enggak mungkin Allah salah ngei takdir, ini yang terbaik, kata sang asisten. Dipenjaralah sang asisten. Tibalah saatnya sang raja melakukan hobinya. Punika hobinipun punika berburu di sebuah hutan. Masuklah sang hutan dengan membawa panah berburu ke dalam hutan, dan dia tidak mengizinkan algojo-algojonya mengikuti dia. Algojonya disuruh dari arah yang berlawanan biar binatang-binatang yang jadi buruan itu mendekat ke sang raja. Biasanya sang raja ditemani sama asisten, tapi karena asistennya lagi di penjara, maka dia sendirian menyusuri hutan. Saking asiknya dia tidak sadar sudah berada jauh dari para tentaranya. Dan qadarullah, dia akhirnya ditangkap oleh masyarakat adat di hutan tersebut, dan ditangkap, dipenjaralah sang raja di penjara masyarakat adat itu. Kemudian tiba saatnya masyarakat adat itu melakukan
ritual sesembahan dan harus memberikan sesembahan manusia. Nah, ini yang biasa terjadi di manusia primitif. Ya. Ini kisah nyata. Sebagaimana dulu Rasulullah ketika masih kecil melihat ada seorang anak kecil ditaruh di pinggir laut sebagai sesembahan. Ini juga begitu. Ya, masyarakat adat ini akhirnya menjadikan sang raja menjadi sesembahan. Mendengar itu dari sang raja masyarakat adat tadi, sang raja makin ketakutan, makin histeris, teriak ketakutan, karena dia akan dijadikan sesembahan, dipotong lehernya. Sesembahan itu caranya dipotong lehernya dan dikasihkan dewa, katanya begitu. Sebelum dieksekusi sang raja itu, dikontrol apakah manusia ini layak untuk dijadikan sesembahan. Dari ujung jari sampai ujung rambut, oh ternyata ada cacat di tangannya. Akhirnya sang raja tidak jadi dijadikan sesembahan. Karena apa? Cacat. Singkat cerita, sang raja dilepaskan dan dia langsung mencari asistennya. Wahai sahabat. Dikeluarkanlah sang asisten tadi. Kamu benar. Kejadian yang beberapa waktu lalu memotong jariku, ya, sampai jariku terpotong, ternyata betul-betul itu yang terbaik. Gara-gara itu aku tidak jadi dijadikan sesembahan. Coba kalau waktu itu jariku tidak terpotong, saya akan jadi sesembahan. Saya akan dipotong leherku dan saya tidak akan kembali lagi ke sini. Benar. Ternyata itu yang terbaik. Sekarang saya tanya, sahabatku, saya penasaran. Kamu tak tarik, tak larak ke penjara dan kamu tetap mengatakan fihi khair, ini yang terbaik. Kira-kira apa sing terbaik menurutmu? Tak leboke penjara kok kowe malah seneng, kowe malah ngomong ini yang terbaik. Akhirnya asisten tadi mengatakan, wahai raja, setiap engkau berburu selalu aku yang menemanimu. Coba jika aku nggak dipenjara dan engkau ternyata tidak layak untuk dipersembahkan, siapa yang akan menjadi pengganti engkau wahai raja? Pastilah aku. Karena aku dipenjara, alhamdulillah aku tidak jadi penggantimu untuk jadi sesembahan. Ternyata sang asisten di penjara juga yang terbaik. Sang raja jarinya putus juga yang terbaik. Tetap husnudzon kepada Allah. Maka saya tutup dengan sebuah ayat Al-Baqarah ayat 216 yang saya bacakan tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau membenci sesuatu padahal itu yang terbaik bagimu. Maka ayo tetap husnudzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, karena apapun yang menimpa panjenengan sami itu adalah yang terbaik. Kita simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kunci tetap bahagia ketika dilanda dengan berbagai musibah, berbagai ujian. Yang pertama adalah iman. Yang kedua husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Punika Bapak Ibu, pripun? Paham napa mubeng? Mudeng napa mubeng? Mudeng nggih, paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid uluhiyah sudah, tauhid rububiyah sudah, dan tinggal nanti tauhid berikutnya, iman berikutnya. Semoga yang sedikit ini menambah keimanan Bapak Ibu sekalian, tidak mudah futur, tidak mudah putus harapan, tidak mudah ngelokro
ketika mendapatkan ujian, karena semuanya itu yang terbaik bagi kita. Terkadang kita membenci sesuatu padahal itu adalah yang terbaik, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada sesi tanya jawab, Ustaz? Nggih. Monggo menawi wonten ingkang dipun tangketaken waktu kula kembalikan kepada pembawa acara.